Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Di hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya teman. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan sholat duha, sholat lima waktunya, dan tilawah Quran ya teman. Tetap semangat. Nah, di hari ini tematik sudah ganti subtema ya teman, yaitu subtema 2 tentang hewan sahabatku. Nah, siapa yang cinta sama hewan nih? Yang di rumahnya punya hewan peliharaan. Ayo, berarti kalian itu sayang sama hewan ya. Nah, di subtema 2 ini Bu Eva akan menjelaskan tentang cara perkembangbiakan hewan. Nah, negara ini sangat banyak beragam macam hewannya teman. Nah, di berbagai macam negara ini mempunyai ciri khas hewan masing-masing. Contohnya di Indonesia itu ada, nah siapa yang tahu gambar ini? Ini adalah badak bercula satu dan komodo teman. Nah ini adalah hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia. Nah, Malaysia juga mempunyai hewan yang khas di teman, yaitu harimau Malaya. Nah seperti ini gambarnya. Singapura juga mempunyai hewan khas teman, yaitu kadal air. Nah kalian pernah lihat kadal air? Brunei Darussalam hewan khasnya yaitu bekantan. Nah, siapa yang pernah lihat bekantan? Thailand mempunyai hewan khas yaitu gajah Asia, teman. Seperti ini. Oke, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovivar. Nah, ovivar ini berasal dari kata ovum atau telur. Nah, sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh internal atau di luar tubuh yang disebut eksternal. Nah, contoh hewannya apa saja, teman? Nah, di sini sepertinya ada burung, ada ayam, ada ikan, ada katak, serangga. Nah, itu merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, di sini juga ada contohnya buaya, ada elang, dan ada unggas ya, teman, di sini. Oke. Nah, untuk ikan dan katak tidak mengerami telurnya. Telur kedua hewan itu akan menetas sendiri, teman. Nah, pembuahan pada ikan dan katak terjadi di luar tubuh. Nah, pembuahan di luar tubuh terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induknya. Nah, di dalam air, hewan betina mengeluarkan ovum dan diikuti dengan hewan jantan mengeluarkan sperma. Nah, jika kedua sel kelamin itu bertemu, terjadilah pembuahan yang kemudian berkembang menjadi individu baru. Nah, pada hewan yang melahirkan, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Nah, pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, embrio ini akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktu dilahirkan. Nah, hewan yang melahirkan memiliki rahim uterus, yaitu tempat untuk berkembangnya embrio atau sel telur yang telah dibuahi. Nah, embrio di dalam uterus mendapatkan makanan melalui plasenta yang berhubungan dengan tubuh induknya. Nah, apa sih contoh hewan yang berkembang biak secara pipipar? Nah, contoh hewannya, contohnya di sini ada sapi, kucing, kambing, singa, gajah, kerbau, kelinci, banyak ya teman, itu contohnya. Nah, selain hewan ovivar dan pipipar, ada juga hewan yang dapat bertelur setelah melahirkan, teman, yang disebut hewan ovovivipar. Nah, hewan demikian disebut ovovivipar. Nah, pada hewan tersebut setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induknya. Nah, makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Nah, setelah tiba waktunya melahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Nah, gitu ya. Nah, contoh hewan ovovivipar adalah kadal, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Nah, contohnya itu. Nah, individu yang baru menetas tidak disusui induknya. Nah, begitu teman. Nah, oke teman, tugas kalian hari ini kalian bisa lihat di halaman 83 ya teman. Nah, di sini kalian membuat diagram pen pengelompokan hewan serta cara perkembangbiakannya. Nah, contoh, di sini ada gambar melahirkan dan bertelur. Nah, yang di tengah sini melahirkan dan bertelur. Nah, jadi contoh hewannya kalian bisa lihat di halaman 82 ya teman. Nah, di sini ada 6 contoh hewan. Silahkan kalian masukkan ke dalam yang melahirkan, ke dalam yang bertelur, atau ke dalam melahirkan dan bertelur di sini. Oke, teman? Silakan dikerjakan. Nah, tugas kalian yang kedua di sini di halaman 85 ya, teman.
kalian melakukan investigasi cara perkembangbiakan hewan di sini. Oke, selamat mengerjakan, semangat selalu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari Bu Guru hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham. Dan jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.